Nah, kita bahas langsung kelihatannya ya. Langsung. 7 rahasia apa sih yang kemudian membuat dia menjadi begitu luar biasa. Nah, dimulai dengan yang pertama. Kalau para pendengar audiobook, kalau Anda sempat masuk ke Google atau mencari gitu ya di YouTube atau di mana, kita akan banyak menemukan mode-mode presentasinya Steve Jobs ini, rekaman-rekamannya. Nah, salah satu yang luar biasa adalah bagaimana dia membuat pembukaan yang menarik ya. Ini kemudian mengajarkan kepada kita setiap kali kita membuat sebuah presentasi harus dimulai dengan sesuatu pembukaan yang menarik, yang eye-catchy gitu istilahnya. Betul. Gitu, ya. Misalnya contoh ya, dia banyak menggunakan kalimat-kalimat pembukaan yang positif dan menarik gitu. Misalnya dia pernah di tahun 2008 pembukaannya juga menarik. Ya, jadi bukan pembukaan yang biasa-biasa. Dia bilang gini, hari ini kita akan menggoncang dunia. Dan hari ini kita akan mengambil kendali atas kehidupan kita. Jadi kalimat-kalimat yang agak, ini maksudnya apa nih? Iya. Ya, kenapa dia ngomong seperti itu? Tapi syarat dengan unsur semangat di dalamnya. Betul. Dan ini salah satu kunci pertama yang penting. Ya, waktu tahun 2008 ketika dia memperkenalkan tentang salah satu desain baru dari Apple, dia menggunakan satu kalimat yang sederhana di audiens ribuan orang. Dia bilang begini, hari ini kita akan melihat bagaimana Apple mendesain ulang handphone yang kita kenal. Karena dia membicarakan tentang sebuah fitur baru dari sebuah handphone gitu. Oke. Nah, ini adalah kalimat-kalimat pembukaan menarik yang sering kali digunakan oleh Steve Jobs. Nah, jadi ini sebuah pertanyaan juga kepada Anda, para pendengar audiobook juga. Waktu ketika Anda membuat presentasi, pikirkanlah, rencanakanlah dengan baik. Waktu ketika Anda mau memulai, itu kan kesan pertama soalnya ya. Betul. Seperti kata pepatah kan, kesan pertama menggoda. Tak akan terlupa ya. Yes, jadi adalah sangat penting merencanakan dengan awal ya, kalimat-kalimat pembukaan yang menarik. Karena orang mengatakan, wow ini menarik nih, wah ini menyenangkan nih, wah ini fun nih, wow kayaknya kalimat-kalimatnya wah oke nih. Dan itu menarik hati orang untuk mau mendengarkan lebih lanjut. Kalau enggak, sejak awal aja ya pembukaannya aja udah begitu ya. Betul. Orang udah menutup pikirannya gitu ya. Iya. Yes. Dan memang harus ada unsur semangatnya di situ ya. Jangan sudah bertemu dengan kata-kata jitu tapi ngomongnya hari ini kita akan gini-gini flat gitu, mungkin enggak ya. Yes, betul ya. Misalnya contoh, kalau saya baru-baru ini memberikan seminar tentang killer statement di salah satu organisasi gitu. Belajar dari Steve Jobs, saya pun memulai dengan sebuah kalimat pembukaan. Bapak Ibu, saya bilang, hari ini kita akan bicara kata-kata Anda yang bisa menghidupkan atau menghancurkan hidup seseorang. Waduh. Yes. Luar biasa. Nah, itu kan pembukaan ini contoh bahwa bagaimana kita bisa gunakan di awal sebuah presentasi kita, gunakan kalimat-kalimat yang hidup seperti itu. Jadi orang akan merasa, oke, interesting, berarti orang ini worth it, orang ini berharga untuk saya dengarkan gitu. Ya, betul. Itu poin pertama yang bisa kita pelajari dari Steve Jobs. Atau misalnya di tahun 2005 pernah Steve Jobs waktu ketika dia diminta untuk berbicara di kelulusan di Stanford, dia bicara begini, hari ini saya akan bicarakan mengenai 3 hal yang mengubah hidup saya, yang akan berguna untuk diri Anda setelah Anda lulus nanti. Orang akan mendengarkan, betul, karena kan itu pembukaan. Wow, hari ini saya akan dapatkan 3 hal dari pengalaman dia, dan pengalaman dia yang akan berguna untuk saya gitu. Itu poin pertama. Betul. Nah, ini sebelum kita masuk ke poin kedua, ini ada sedikit pertanyaan dari saya juga nih. Boleh. Pak Antoni ya. Yes. Berarti kalau misalnya kita ingin membuat satu kalimat jitu, ibaratnya sebelum kita presentasi, kita mencari pointers dulu atau bagaimana ya dari makalah yang mau kita presentasikan. Betul. Gitu. Kan sebenarnya secara umum kita udah paham apa yang mau kita bawakan. Nah, dari bahan yang mau kita bawakan itu, pilih dong intisari yang paling menarik dan tempatkan itu di awal. Sehingga waktu orang mendengarkan kita sejak awal pun orang sudah tahu, wow, di sini saya akan mendapatkan ini loh gitu. Ya, karena orang sudah senang tahu, orang pingin tahu, ngapain sih saya dengerin selama 3 jam, ngapain sih saya dengerin selama 1 jam, buat apa sih saya hadir di meeting ini misalnya, apa yang kira-kira akan saya dapatkan. Jadi itu kunci yang penting sebenarnya. Yes. Oke. Jadi begitu, dari sekarang Anda sudah harus mencari tahu ya kira-kira apa yang
menjadi poin penting dari makalah presentasi yang akan Anda presentasikan. Kita masuk ke rahasia Steve Jobs yang kedua.